Halo Sobat YouTuber, bertemu lagi dengan saya Kurniawan Arif Maspul. Dalam video kali ini, kemarin kita sempat berbincang-bincang tentang bagaimana cara memilih jurusan pada saat S1. Nah, saat ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya melalui Instagram, bagaimana cara bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Nah, ini cukup unik bagi saya karena sekitar 10 tahun terakhir saya pernah mengajukan beasiswa di 3 universitas, pada saat itu di Islamic University Madinah, kemudian di Universitas Al-Azhar di Mesir, kemudian yang ketiga yaitu di IAIN Sunan Ampel yang di Surabaya. Karena pada saat itu saya SMA-nya di Madura atau di Al-Amin Perenduan, maka yang terdekat pada saat itu kampusnya adalah IAIN Sunan Ampel, dan kebetulan saya juga diterima beasiswa di situ. Sebelumnya perlu kita jelaskan bahwasanya beasiswa itu ada bermacam-macam, dan seperti beberapa negara menggratiskan, seperti contoh ada namanya full scholarship atau full beasiswa yang diberikan oleh baik itu kampus, baik itu pemerintah. Dan di kampus itu sendiri biasanya mereka memberikan level, misalkan nilai akademik Anda bagus maka Anda akan mendapatkan beasiswa ini, apabila non akademik Anda lebih bagus maka seperti ini, dan seterusnya. Artinya banyak sekali, ada ribuan beasiswa di luar negeri, dan itu sangat mudah apabila Anda tekun dengan jalur yang Anda ingin capai. Seperti contoh di Madinah yaitu Islamic Studies, itu kita dapat full scholarship, dan itu ya seperti tiket pulang pergi setahun sekali, terus kemudian sakan yang kita sebut dormitory, terus kemudian juga ada biaya beli buku per tahun setahun sekali, terus kemudian juga ada biaya traveling, ada biaya kembali ke negara asal dalam setahun sekali, yaitu masa summer 3 bulan, itu semuanya mahasiswa dipulangkan. Banyak sekali jenis beasiswa yang kita dapatkan bila kita diterima. Contoh lain seperti di negara-negara yang tidak membebankan mahasiswa untuk belajar, seperti di Mesir, terus kemudian seperti di Jerman juga, dan beberapa negara lainnya yang menggratiskan biaya kuliah, karena pendidikan merupakan hal yang esensial untuk semua. Artinya semua manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu sobat YouTuber semua bertanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin sedikit kita akan bisa membahas bagaimana cara mendapatkan beasiswa baik itu di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendapatkan beasiswa, maka pertama yang kita lihat adalah bagaimana kapasitas diri kita, apakah kita sesuai untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Mungkin sobat YouTuber berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, tentunya dengan ada keinginan tersebut, itu akan membangkitkan keinginan kita untuk terus belajar, tentunya untuk menjadikan nilai prestasi akademik kita lebih baik. Nah, ketika kita mengajukan sebuah beasiswa, tentunya institusi atau lembaga pemberi beasiswa tersebut akan melihat kredibilitas atau pencapaian nilai akademik kita. Bagaimana nilai akademik kita, apakah C, apakah B, apakah A yang luar biasa. Apabila kita bisa menjaga track A tersebut, maka akan mempermudah kita untuk mendapatkan beasiswa juga. Nah, ini yang perlu kita pertahankan, yaitu nilai akademik di sekolah kita. Ada beberapa kampus bahkan di luar negeri, pada saat kita menerima beasiswa pun, mereka akan melihat bagaimana cara kita memaintain nilai kita, yaitu misalkan dalam skala 5, maka nilai kita misalkan 4,50. Maka pada saat kita di bawah 4,50, mungkin kita akan bisa drop out. Nah, ini juga untuk mempertahankan prestis universitas tersebut di level universitas terbaik dunia. Jadi itu yang pertama, yaitu menjaga nilai akademik kita agar selalu bagus. Yang kedua yaitu nilai non akademik kita. Nah, nilai non akademik ini agak sedikit tricky ya, karena banyak prestasi-prestasi yang kita dapatkan mungkin tidak hanya di nilai akademik, melainkan juga di aktivitas yang ada di luar sekolah. Salah satu contoh misalkan karya tulis ilmiah. Pada saat itu saya ingat banget waktu 2003 sampai 2006 saya rajin ikut karya tulis ilmiah, dan alhamdulillah pada saat itu juga pernah menjadi finalis di Malang, terus kemudian juga berapa kali ikut menjadi finalis juga di Surabaya, dan itu pencapaian yang pada saat itu saya dapatkan di masa jenjang SMA. Nah, maka apabila keduanya ini bisa dipertahankan, yaitu nilai akademis dan nilai non akademis, maka itu akan memberikan kemudahan bagi sobat YouTuber yang ingin melanjutkan baik itu kuliah di dalam negeri atau kuliah di luar negeri dengan menggunakan jalur beasiswa. Apalagi pada saat itu yang saya ambil adalah Islamic Studies, jadi pada saat itu saya punya ijazah yang mungkin menjelaskan bahwasanya saya telah menghafal Al-Quran 30 juz, dan itu menjadi nilai
nilai value yang sangat tinggi ketika saya mengajukan sebuah beasiswa ke Universitas Islam terbaik di dunia pada saat itu. Makanya Mesir, Madinah, dan ya lokal pun pada saat itu menerima saya sebagai mahasiswa. Tinggal pilih. Kemudian yang ketiga juga aktif berorganisasi. Nah, dengan aktif berorganisasi ini akan memberikan impact yang baik untuk masa depan kita. Dalam arti di sini bagaimana cara kita berkomunikasi pada saat kita diinterview, dan banyak impact lain yang mungkin kita dapatkan melalui berorganisasi tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki pendidikan yang sesuai. Artinya yang di sini jalurnya antara kita SMA misalkan menuju ke S1, contoh misalkan saya di Islamic Studies, maka sebagaimana kita jelaskan tadi, yaitu dengan nilai akademik dan non-akademik, saya akan mengikuti jalur itu supaya mempermudah saya untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu pada saat mengambil beasiswa di Universitas Islam ternama. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi seluruh kriteria, karena tidak semua beasiswa itu tinggal kita kirim terus kemudian kita bisa diterima, karena banyak sorting. Dalam arti di sini kita harus menjadi lebih baik, dan mereka biasanya seperti Madinah contoh, yang mendaftar 5.000 orang, yang diterima cuman ya pada saat itu mungkin cuman 150 hingga 300 orang. Jadi benar-benar mereka memilih dan sangat selektif dalam memilih orang untuk bisa kuliah di situ, karena dengan melihat background dari mahasiswa tersebut, calon mahasiswa tersebut, maka memudahkan mereka untuk melihat apakah mahasiswa ini akan lulus atau mahasiswa ini tidak sesuai untuk mengikuti jenjang perkuliahan di universitas tersebut. Maka dari itu pastikan ketika Anda ingin mendaftar suatu universitas untuk mendaftarkan beasiswa, baik itu melalui universitas, baik itu melalui organisasi atau melalui pemerintah, pastikan Anda memiliki tidak hanya kredibilitas dari background Anda, melainkan juga seluruh kriteria yang diinginkan oleh universitas. Kemudian yang termasuk dalam kriteria juga adalah seperti misalkan placement test untuk bahasa Inggris. Ada beberapa universitas yang memberikan standar, misalkan IELTS untuk S1 5,5, terus kemudian untuk S2 6,5 dan seterusnya. Ada TOEFL, ada IELTS, dan banyak placement test untuk English ya. Dan terakhir yang kita lihat yang lagi ramai itu Duolingo. Duolingo itu mungkin lebih mudah karena sistemnya online dan tidak terikat dengan waktu yang harus disesuaikan seperti TOEFL dan IELTS. Dan saya melanjutkan S2 juga menggunakan Duolingo karena mungkin lebih mudah. Mengapa kita harus mengambil placement test? Karena kita bukan dari negara yang terbiasa atau menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kita di sekolah. Nah, ini yang menjadi challenge untuk kita untuk bisa mengambil placement test sebelum kita mengikuti beasiswa. Kemudian yang paling terakhir adalah sesuai dengan ketepatan waktu. Dalam arti di sini kita tarik ulur ya. Dalam arti kita ingin cepat-cepat diterima di kampus, ingin cepat-cepat bisa belajar, tapi juga kampus memiliki rentan waktu yang kapan mereka untuk menerima beasiswa, dan mereka mensorting beasiswa tersebut, nama-nama dan dari negara mana. Kemudian kedua, memberikan feedback kembali kepada mereka bahwasanya Anda diterima atau tidak, atau mungkin Anda diterima full scholarship, atau mungkin Anda diterima half scholarship, atau ya jenis partial scholarship lainnya. Jadi ini membutuhkan waktu dan kita harus bersabar. Dan tentunya banyak dari beberapa teman yang siap untuk melanjutkan S2 misalkan, mereka mempersiapkan berkas-berkas yang ingin disubmit di universitas tersebut itu jauh-jauh hari sebelum, bahkan 1 tahun sebelum mereka sudah mempersiapkan, seperti TOEFL, IELTS, GMAT, dan segala jenis tes lainnya untuk mempersiapkan pada saat pintu dibuka untuk mendaftarkan beasiswa, kita bisa mensubmit beasiswa tersebut tepat waktu. Dan yang paling terakhir di sini, banyak teman-teman bertanya apakah beasiswa itu susah. Tentunya beasiswa itu tidak, ya tricky ya, susah, mudah juga, iya juga. Dalam arti di sini Anda bisa memahami kapasitas Anda mau masuk universitas apa, dan apa yang Anda cari di universitas itu, dan apa yang dicari oleh universitas itu terhadap kita. Jadi apabila kita match dengan kriteria yang apa diinginkan dari universitas itu, maka insya Allah dipermudah untuk semuanya diterima di beasiswa. Ketemu lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.